Baik, kita mulai. Sudah jam 10 lebih 4 menit. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Kelas 10 MIPA 2. Ya. Untuk hari ini, kita akan melanjutkan materi kita di minggu yang lalu, kelas 10 MIPA 2 yang PTM ya, yang PTM sudah sampai ke trigonometri. Nah, yang PJJ berarti juga sudah sampai trigonometri gitu ya. Maka untuk hari ini kita akan melanjutkan. Jadi nanti review sebentar tentang trigonometri, kemudian nanti akan dilanjutkan ya, dilanjutkan di materi yang ketiga. Bab yang ketiga ini adalah vektor. Jadi kita sampai bab ketiga ini adalah materi tentang alat alat yang akan kita gunakan nanti untuk belajar fisika hingga kelas 12 nanti ya. Jadi ini masih ke perangkat-perangkat yang akan kita gunakan. Termasuk ini vektor. Vektor nanti kita akan pelajari tentang operasi vektor. Yang itu nanti akan digunakan ketika membahas materi-materi besaran-besaran yang berkaitan dengan besaran vektor. Nah, bab yang selanjutnya ya, sampai nanti kelas 12. Nah, maka nanti catatan-catatan ini atau materi ini nanti silahkan disimpan dengan sebaik-baiknya. Nanti kan kelas semester depan, kemudian kelas yang akan datang, kelas 11, 12 itu akan diperlukan. Maka pastikan ini dipahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau ada catatan, ya catatannya disimpan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Kalau nggak sempat nyatat bagaimana? Ya, nanti akan saya bagikan file PDF-nya ini. Ya, file PDF-nya nanti akan saya bagikan di link drive materi yang saya bagikan beberapa waktu lalu gitu ya. Baik, ini mereview pertemuan yang lalu sudah sampai di trigonometri ya. Ini trigonometri ya. Di mereview saja. Jadi dalam trigonometri itu untuk segitiga siku-siku. Nah, misalkan seperti ini. Kalau ini diketahui sudut alfa, kemudian ini A, B, kemudian C, maka nanti sisi A ini sebagai sisi depan, kemudian B sisi samping ya, sampingnya alfa. Jadi sisi depan dan sisi samping itu kita harus melihat dulu di mana letak sudut yang diketahui. Jadi alfa di sini maka depannya alfa adalah A ini. Yang B di sisi samping. Kalau sudutnya adalah beta, misalkan di sini beta, gitu ya, maka nanti yang B itu menjadi sisi depannya beta, sedangkan yang A itu sebagai sisi samping. Ya, jadi melihat di mana posisi sudutnya itu penting. Sedangkan sisi miring tetap dia selalu sebagai sisi miring, yaitu sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Nah, kemudian dari yang diketahui ini, yang lalu sudah kita bahas gitu ya. Jadi ada sin alfa berarti adalah depan per miring. Depannya alfa berarti adalah A, miringnya adalah C. Kemudian kalau cos alfa berarti samping per miring, berarti B per C. Kemudian tangen alfa berarti ini adalah A per B, kemudian ada hubungan dari kedua ini bahwa sin alfa per cos alfa sama dengan tangen alfa gitu ya. Ini review saja untuk pertemuan yang lalu. Kemudian ada sudut istimewa. Sudut istimewa. Ya, sudut istimewa. Nanti nilai sinus dan kosinusnya ini wajib hafal. Untuk memudahkan menghafalkannya cukup memudahkan dari sinusnya, kemudian kosinusnya nanti tinggal dibalik. Jadi ada sudutnya, ya nanti ada ini ya, ada nilai sin, kemudian cos, kemudian tangen. Jadi ini nanti ada 0, 30, 45, 60, kemudian ada 90, saya tambahkan 37 dan 53. Ini sudut-sudut yang sering muncul di soal-soal di fisika gitu ya. Nilai sinus dari 0, ini 0, dari sin 30 adalah setengah, sin 45 setengah akar 2, ini setengah akar 3, yang ini 1. Nah, cosnya tinggal dibalik, ini 0, ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, ini 1, ini 0,
Seperakar 3, ini 1, ini akar 3, ini tak hingga, gitu ya. Kemudian untuk sinusnya 37 ini berarti berapa? 3/5. Dan ini 4/5. Kemudian untuk kosnya dibalik. 3/5, yang ini 4/5. Tangannya berarti 3/4, ini 4/3. Nah, ini wajib dihafalkan. Ya. Untuk semuanya, ya, semuanya dihafalkan. Nanti di matematika juga diajarkan semacam ini. Nah, di matematika nanti untuk memperdalam. Ya, di fisika hanya saya berikan yang ringkasnya saja, yang operasional yang bisa digunakan. Nah, kita lanjutkan sekarang masuk ke materi intinya ya. Materi intinya pada kesempatan hari ini adalah materi tentang vektor. Jadi kita masuk ke bab vektor. Nah, vektor yang sudah diketahui itu adalah besaran yang memiliki apa? Nilai dan arah, ya. Jadi memiliki nilai dan arah, kemudian memenuhi operasi vektor. Ya, jadi kemudian ini serta ya, biar tidak terlalu banyak dannya. Serta memenuhi operasi vektor. Operasi vektor. Nah ini, nah itu adalah vektor ya. Jadi dia harus punya nilai dan memiliki arah. Jadi contoh ini ya, perpindahan misalkan. Perpindahan ini misalkan 5 meter ke kanan. Ya, 5 meter ke kanan. Nah, maka nilai dari vektor itu adalah 5 meter. Arahnya ke kanan. Gitu ya. Jadi 5 ini adalah nilainya. Ini sebagai nilainya. Kemudian ke kanan ini sebagai arah. Ini adalah arah vektor. Jadi perpindahan itu adalah besaran vektor. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sudah. Itu sudah dikenal sejak SMP sudah kenal itu ya. Nah, berikutnya adalah eh, notasi untuk vektor. Notasinya seperti apa kalau kita mau menuliskan vektor gitu ya. Jadi notasi untuk vektor. Oke, notasi vektor. Ya, notasi vektor. Ya, untuk penulisan vektor itu nanti di buku biasanya membuatnya cetak tebal. Ini ya, cetak tebal. Jadi misalkan seperti ini bacanya adalah vektor A. Kalau tipis seperti ini adalah besarnya vektor A. Ya, bedanya seperti itu kalau di buku-buku. Nah, permasalahannya adalah gini, bagaimana kalau kita menulis tangan, gitu kan? Tulisan kita kan pakai tulisan tangan. Kalau di buku itu enak, ketik, kemudian cetak tebal itu sudah bisa pakai komputer. Nah, kalau cetak tangan bagaimana? Maka nanti kita akan kesepakatan. Untuk menuliskan vektor, berarti nanti seperti ini. Biasa saja, kemudian ini, gitu ya, diberi tanda panah di atasnya. Berarti ini membacanya adalah vektor A. Tapi kalau seperti ini, kalau A begini saja, atau diberi tanda mutlak, vektor itu diberi tanda mutlak, berarti ini adalah besarnya vektor A. Gitu ya. Jadi ada bedanya. Kalau vektor diberi tanda panah di atasnya. Tapi kalau yang nilainya saja atau besaran skalar, maka nanti cukup dituliskan
tipis tanpa ada tanda panah di atasnya. Maka itu sudah uh, membedakan antara vektor dan non-vektor, gitu ya. Oke, sampai di sini bisa ya? Bisa diikuti ya? Oke, sudah bisa diikuti. Kita lanjutkan sekarang. Kemudian bagaimana menggambarkan sebuah vektor? Nah, vektor nanti juga bisa digambarkan secara grafisnya, gitu ya. Ini untuk menggambarkan vektor ya. Menggambar vektor. Oke, untuk menggambarkan vektor seperti ini, maka nanti misalkan ada vektor A, menggambarkan vektor itu adalah dengan tanda panah. Jadi seperti ini. Nah, notasinya adalah ini. Jadi ini vektor A. Ya. Kemudian misalkan vektor yang lain, vektor B. Nah, vektor B misalkan seperti ini. Ini adalah vektor B. Ini ya. Jadi dari penulisan ini atau penggambaran ini, panjangnya anak panah, panjang anak panah ini menunjukkan nilai vektor. Ini ya, nilai vektor. Kemudian arah anak panah itu, arah anak panah menunjukkan arah vektor. Oke, nah ini, jadi itu penggambaran vektor, ya. Kemudian nanti panjang anak panah itu mewakili nilai vektor. Nah, maka harus hati-hati ketika menggambarkan. Jadi misalnya seperti ini. Ada vektor misalkan vektor gaya. Ini misalkan ini adalah vektor A, kemudian ada lagi vektor B, ya, vektor A dan vektor B. Nah, vektor A ini itu adalah vektor gaya yang nilai A ini misalkan adalah 10 Newton. Kemudian nilai dari B, nilainya ini tidak saya beri tanda panah karena ini hanya nilainya aja. Nilainya misalkan ini adalah 7 Newton. Nah, perhatikan cara menggambarkannya itu ya. Cara menggambarkannya. Di situ kan kelihatan. Yang A 10 Newton, sedangkan yang B itu 7 Newton. Nah, menggambarkannya A itu harus lebih panjang panahnya. Tidak boleh lebih pendek daripada yang B. Walaupun nanti ketika menggambar, kalian tidak menggunakan penggaris. Ya, tidak menggunakan penggaris. Oh, yang 10 Newton saya gambar 10 cm, yang 7 Newton saya gambar 7 cm. Tidak harus seperti itu ya. Tapi yang penting adalah nanti menggambarkannya tertib ada tanda panah seperti itu. Kalau nilainya besar ya digambar lebih panjang. Kalau lebih pendek ya berarti nilainya lebih kecil gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi nanti ini kan saya menggambarkannya kan tidak apakah benar ini 10 satuan, apakah benar di 7 satuan, tidak seperti itu juga ya. Tapi yang penting ketika menggambarkannya itu nanti sudah mewakili bahwa nilainya yang besar panahnya panjang, yang kecil berarti panahnya lebih pendek, gitu ya. Jadi kalau contoh lagi, misalkan menggambarkan, misalkan diketahui seperti ini, misalkan C 6 Newton, kemudian ada D ini 10 Newton. Kok kemudian menggambarkannya seperti ini, sudah menggambarkan vektornya, misalkan ini C, kemudian yang ini adalah D, nah maka ini salah, ya, salah gitu ya. Kenapa kok salah? Ya karena C itu lebih pendek seharusnya, karena nilainya C lebih kecil daripada nilai vektor D. Nah, jadi yang menggambarkan seperti itu salah.
Yang benar yang atas ini. A 10 Newton, dia gambarnya lebih panjang daripada yang B 7 Newton. Walaupun kalau diukur ya tidak pas perbandingannya 7 banding 10 gitu ya. Nggak masalah. Yang penting dalam gambar itu secara kasat mata ya, kita melihat bahwa yang kecil nilainya panahnya pendek. Yang besar nilainya berarti nanti panahnya lebih panjang. Gitu ya. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk materi ini. Itu cara menggambarkan. Nah, baru kemudian nanti ada, oh ya, ada lagi tentang ini, vektor negatif. Ini adalah vektor negatif sekarang. Oke, vektor negatif. Untuk vektor negatif, ini berarti ini, yaitu ini adalah vektor lawan. Atau bisa dikatakan mungkin kebalikan ya. Kebalikan arah dari vektor positifnya. Berbalik arah, ya, balikannya. Tapi nilainya sama. Balikan arah dari vektor positif. Misal ya, misal vektor A itu seperti ini. Vektor A seperti ini. Maka kalau seperti ini, nah ini ya, namanya min A. Panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Gitu ya. Kemudian ada vektor seperti ini misalkan. Ini B. Maka min B ya ke sana. Sejajar. Dan panjangnya sama, cuma arahnya berlawanan. Ini min B. Ya. Jadi intinya vektor negatif itu adalah lawan dari sebuah vektor. Lawan arahnya. Gitu ya. Kalau misalkan vektor B miring seperti itu, ya lawannya berarti ya miringnya sama, sejajar. Hanya arahnya yang dibalik. Panjangnya sama. Ya, nilainya sama. Paham ya? Gitu ya. Oke, baik. Sudah paham semua. Nah, baru kita sekarang masuk ke operasi vektor. Ini ya. Sekarang ke operasi vektor. Nah, operasi vektor nanti ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan perkalian ya. Ada perkalian saja. Dan perkalian nanti ada dua macam, ada perkalian titik, ada perkalian silang. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor yang pertama, kita akan membahas secara grafis. Metode grafis, jadi gambar gitu ya, dengan gambar. Nah, jadi menggunakan yang pertama adalah poligon. Sistem poligon. Jadi kalau menggunakan metode poligon, itu nanti kalau misalkan diketahui ada banyak vektor itu ya. Misalkan diketahui ada vektor A, ini ya, ada vektor A, kemudian diketahui lagi vektor B, kemudian ada lagi uh, vektor C, vektor C, kemudian disuruh menggambarkan bahwa vektor D ini adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, maka gambarkan sistem ini gitu ya. Jadi nanti untuk menggambarkannya caranya seperti ini, metode poligon. Jadi kita gambar dulu dari A. A, kurang lebih seperti ini gitu ya. Kemudian disambung dengan vektor B. Vektor B, ini vektor B. Kemudian disambung lagi dengan vektor C. Jadi pangkalnya disambung dengan ujung yang vektor sebelumnya. Ini vektor C, misalkan seperti ini. Ini ya, vektor C. Nah, kemudian hasilnya di manakah vektor D itu? Nah, vektor D berarti nanti
Ini vektor D ditarik dari pangkalnya A menuju ke ujungnya C itu. Nah, ini adalah vektor D. Nah, bisa ya? Itu cara poligon. Jadi sambung menyambung. Kemudian hasil akhirnya adalah dari pangkal vektor yang pertama ditarik ke ujung vektor terakhir yang disambungkan tadi. Nah, itu sebagai resultan atau hasil dari penjumlahan vektor. Misalkan di contoh itu namanya vektor D, itu ya, vektor D. Misalkan ada contoh lain. Nah, saya beri contoh yang lain ya, misalkan. Nah, misalkan diketahui vektor P. Ini vektor P, kemudian ada V, kemudian ada lagi misalkan R. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalkan S? S itu adalah P ditambah V ditambah dengan R. Ini ya. Maka nanti menggambarkannya, kita menggambar P dulu. Ya. Kemudian V. Kemudian ada lagi di sini R. Nah, maka S itu sini. Dari pangkal tarik ke ujung. Ini adalah S. Nah, itu ya. Oke, itu adalah metode poligon. Nah, sekarang coba siapa yang bisa ini. Misalkan saya punya eh, ini A, kemudian itu ini C, kemudian yang biru D, kemudian yang hijau ini misalkan adalah B. Nah, sekarang bagaimana persamaan dari penjumlahan vektor ini? Persamaannya seperti apa? Siapa yang bisa? Vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B tambah vektor D. Ya, berarti itu nanti boleh ya, tambah seperti itu. Betul ya. Jadi vektor C sama dengan A ditambah D ditambah dengan B. Gitu ya. Jadi melihat gambarnya, jangan menghafalkan urutan abjadnya harus D sama dengan A plus B plus C ya. Ya, tapi lihat gambarnya. Siapa yang disambung-sambung gitu ya. Nah, jadi tidak harus bahwa D sama dengan A plus B plus C gitu ya. Tidak. Jadi melihat gambarnya. Jadi kita berpedoman pada gambar itu. Bukan menghafalkan A plus B plus C sama dengan D. Ya,
Itu tidak dihafalkan gitu ya. Tapi kita melihat fokusnya adalah ke gambar dari ini apa namanya sistem itu, poligonnya yang dijumlahkan. Baik, kita lanjutkan sekarang. Itu sistem poligon. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi metode poligon ya, sekarang metode jajar genjang. Nah ini jajar genjang. Metode jajar genjang. Oke, metode jajar genjang ini hanya bisa menyelesaikan untuk setiap kali operasi dua buah vektor saja. Nah, bagaimana kalau ada banyak vektor? Nah, ini menyelesaikan dua dulu, selesai, baru hasilnya dijumlahkan dengan vektor yang ketiga. Selesai, dijumlahkan dengan vektor yang keempat. Jadi kalau jajar genjang itu bisanya hanya dua-dua. Dua vektor, dua vektor, dua vektor. Gitu ya. Nah, metodenya bagaimana? Caranya, gitu ya. Jadi misalkan ya, misal diketahui ini vektor A seperti ini, kemudian diketahui lagi ada vektor B seperti ini. Nah, maka jika misalkan C ini adalah A plus B, maka cara mengerjakannya adalah seperti ini. Maka caranya seperti ini. A digambar. Adalah vektor A. Kemudian vektor berikutnya, vektor B, itu juga digambar. Bedanya dengan poligon tadi ya, poligon kan disambung di ujungnya A ini. Kalau ini pangkalnya disambungkan. Nah, ini. Ini B. Nah, lalu bagaimana mencari resultannya? Kita membuat garis bantu yang sejajar dengan B, panjangnya sama. Ini. Kemudian membuat garis putus-putus lagi atau garis bantu yang sejajar dengan A, panjangnya sama. Nah, perpotongan itu kemudian ditarik ke pangkal ini. Jadi ini adalah, saya tarik ke sini ya. Nah, resultannya adalah yang ini. Jadi yang warna hijau ini adalah C. Jadi C sama dengan A plus B. Ini sama ya. Jadi itu adalah metode jajar genjang. Bentuknya seperti jajar genjang. Nah, lalu bagaimana kalau dua vektor itu dikerjakan dengan poligon? Apakah hasilnya sama dengan yang metode jajar genjang? Harusnya bagaimana? Sama atau tidak? Ya, kira-kira bagaimana? Hasilnya sama atau tidak? Menggunakan jajar genjang sama menggunakan metode poligon. Harusnya adalah Sama. ya sama. Karena yang dijumlahkan sama. Gitu ya. Sekarang kita coba ya, dibandingkan. Yang ini metode jajar genjang. Sekarang kita akan mengerjakan dengan metode poligon. Nah, kalau poligon berarti kan ini dah A-nya digambar. Yes. Nah, A-nya digambar dulu. Ini A. Kemudian disambung dengan yang B. Ini B. Ya. Nah, resultannya yang mana? Ya ini. Dari pangkal tarik ke ujung yang sana itu. Nah, ini. Nah, ini adalah C. Sama ya. Tinggal kita menggeser aja B-nya ini digeser B-nya ini digeser B ini ya, digeser ke atas ini. Hasilnya sama ya. Oh, menggunakan metode poligon maupun metode yang jajar genjang itu hasilnya sama. Sama saja. Ya. Terlihat ya? Bisa terlihat sama ya? Oke. Jadi sama. Karena objek yang dijumlahkan sama. Jadi sama aja kalau kita misalkan menjumlahkan 2 tambah 3 mendatar itu ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kalau misalkan menuliskannya bentuknya menurun, 2 bawahnya 3 terus diberi tanda tambah ya sama sama 5-nya gitu ya. Caranya gambarnya seperti beda, tapi ternyata hasilnya sama. Gitu ya. Nah, baik. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ya kita lanjutkan.
Sebentar, ini ada yang izin. Satyo. Sebentar ya, ada yang izin. Nah, baik. Tidak ada pertanyaan ya. Saya lanjutkan. Ini sudah metode jejer ginjang. Ada penjumlahan seperti itu, poligon, kemudian metode jejer ginjang. Nah, sekarang ada pengurangan. Pengurangan itu sebenarnya ya asalnya dari penjumlahan juga gitu ya. Penjumlahan antara siapa? Antara sebuah vektor dengan satu vektor negatif dari vektor lain gitu ya. Contohnya ini. Sekarang ini pengurangan ya. Saya tuliskan pengurangan vektor. Pengurangan vektor. Oke. Jadi kalau misalkan pengurangan vektor A ditambah vektor dikurangi ya. Sorry. Oke. Nah ini ya. Vektor A dikurangi dengan vektor B. Ya, vektor A dikurangi dengan vektor B. Maka ini boleh kita tuliskan. Jadi A ditambah dengan negatif dari vektor B. Nah ini. Jadi misal ya. Misal. Saya pakai warna merah dan biru. Tidak apa ya. Jadi misalkan ini vektor A. Kemudian ada lagi vektor. Ini adalah vektor B. Tidak lurus. Ini misalkan vektor B gitu ya. Maka nanti vektor min B itu ya sama dengan B panjangnya, hanya arahnya yang beda. Ini adalah min B. Ya, min B. Nah, lalu bagaimana dengan A min B gitu ya? Untuk A min B, berarti nanti gambarkannya begini. Ini ada A, oh panjang sekali, melebihi soalnya gitu ya. Hanya sekian ini ya. Ini A. Kemudian ditambah dengan min B, berarti yang min B itu yang ke kiri itu. Hasilnya berarti ini. Nah, ini adalah min B. Jadi yang warna merah itu, yang warna merah ini adalah A. Maka resultannya nanti sini. Ini adalah A min B. Nah, kalau misalkan menggambarkannya ini ke sana, yang B-nya ini dia ada B ke sana. Nah, maka hasil ini yang ungu ini, warna ungu ini adalah A plus B. Jadi beda ya antara A plus B dan A min B. Nah, cuman perhatikan situ ada B dan min B. Jadi B itu misalkan B-nya ke kanan, ya min B berarti ke kiri. Panjangnya sama, sejajar. Ya, arahnya sama, arahnya yang berlawanan, 180 derajat. Nah, itulah sebenarnya pengurangan vektor. Jadi pengurangan vektor sebenarnya diperoleh dari penjumlahan vektor antara sebuah vektor dengan vektor negatif dari vektor lain. Jadi A min B itu sama saja dengan A ditambah dengan min vektor B, negatifnya vektor B. Oke. Ya. Jadi ya seperti itu untuk gambar grafis. Nah, permasalahan berikutnya adalah apa yang sudah kita kerjakan tadi, metode poligon, metode jejer ginjang, itu kita belum bisa menentukan berapa nilai panjangnya itu.
hanya gambarnya saja dan membuat persamaannya saja gitu ya. Tapi nilainya kita belum tahu. Nilainya itu berapa? Kalau misalkan vektor A itu 10 Newton, kemudian vektor B 20 Newton. Nah, vektor A plus B itu berapa besarnya gitu. Kita belum tahu. Nah, maka nanti selain cara grafis ini, kita perlu yang cara analitik. Untuk apa? Untuk mengetahui nilai dari penjumlahan vektor itu atau perkalian dari vektor atau pengurangan dari kedua dua buah vektor atau bahkan nanti penjumlahan dari banyak vektor. Gitu ya. Dengan cara poligon tadi kita belum bisa menentukan nilainya. Dengan cara jejer genjang yang itu kita juga belum bisa menentukan nilainya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan metode analitik. Metode analitik berarti kita akan sudah mulai menghitung nilainya. Gitu ya. Sekarang cara analitiknya. Oke. Oke, sekarang ini ya, untuk yang analitik, untuk jejer genjang dulu kita akan mulai. Karena kalau poligon kita kesulitan, maka menggunakan jejer genjang. Nah, jejer genjang maka nanti penyelesaiannya harus dua vektor, dua vektor. Nah, sekarang untuk yang ini, metode analitik, metode analitik. Jadi kita mulai menghitung ya. Yang pertama untuk jejer genjang. Cuma kelemahannya untuk yang jejer genjang ini hanya bisa untuk dua vektor. Kalau menjumlahkan tiga bagaimana? Ya selesaikan dulu dua itu, hasilnya baru dijumlahkan dengan vektor yang ketiga. Nah, jadi misalkan seperti ini. Kalau kita memiliki dua buah vektor gitu ya. Ini saya menggambarkannya kebanyakan mungkin bentuknya seperti ini ya. Biar nanti mudah aja. Tapi walaupun sebenarnya nanti ketika pengerjaan tidak harus bentuknya seperti ini. Ini yang B misalkan gitu ya. Nah, maka tadi kan sudah kita ketahui caranya untuk resultannya itu C misalkan resultannya itu dengan cara demikian ini. Nah, ini ya. Nah, barulah kemudian ini. Oke. Nah, ini adalah C. C ini adalah sama dengan A plus B. Nah, kemudian diketahui sudut antara A dan B, ini sudut antara A dan B itu adalah theta. Nah, maka nanti untuk mencari C itu kita bisa tahu. C atau resultan. Misalkan saya buat R aja ya, biar nanti misalkan resultan ini ya. Ini R. Misalkan namanya R, resultan. Nah, besarnya R itu nanti kita bisa menghitungnya. Jadi besarnya R bisa dihitung menggunakan persamaan ini. R sama dengan akar A kuadrat. Jadi besarnya vektor A dikuadratkan, ditambah besarnya vektor B dikuadratkan, ditambah kali besarnya A, besarnya B dikalikan dengan cos theta. Ini ya. Di R, ini besarnya resultan. Kemudian A, besarnya vektor A, kemudian B, besarnya vektor B, kemudian apalagi theta ya. Theta ini adalah sudut apit terkecil antara A dan B, antara vektor A dan vektor B. Ya, sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Sudut yang terkecil. Kenapa katakan sudut terkecil? Karena nanti sebenarnya ini sudut ini kan misalkan ini 60, berarti yang besar ini kan 300 derajat. Maka yang kita pakai yang 60. Ya, yang dipakai yang 60-nya ini. Bukan yang 300 derajat. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini rumusannya.
Ya, nanti tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Kalau misalkan A diketahui 10, kemudian B diketahui 12, ya berarti R sama dengan akar dari 10 kuadrat tambah 12 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 12 kali cos, misalkan sudutnya 60, ya, kali cos 60, gitu ya. Jadi seperti itu contohnya. Nah, misal ya, kita coba saja. Saya beri contoh. Jika misalkan ya, vektor A besarnya adalah misalkan 10, kemudian vektor B besarnya adalah 20, kemudian theta sama dengan 60, maka besarnya resultan atau hasil penjumlahan dua vektor adalah ini. Ini ya. Jadi untuk mencari R-nya, jadi R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos 60 gitu ya. Jadi akar dari 10 kuadrat plus 12 kuadrat plus 2 kali 10 kali 12 cosnya 60 berapa? Harus setengah. ingat. Ya, setengah. Berarti ini akar dari 100 ditambah 144 ditambah berapa? 120. Nah, ini akar dari 463. Ya, 364 ya. Nah, misalkan ini. Ya. Kalau bisa diakar ya diakar aja. Kalau tidak bisa ya seperti ini juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting secara proses sudah bisa. Baik, sampai di bagian ini bisa dimengerti ya, bisa dipahami. Oke, bagus. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya nanti ada keadaan istimewa. Keadaan istimewa itu adalah ketika tetanya, ini ada tiga jenis ya. Tetanya tadi, dalam rumusan itu tetanya 0. Tetanya 0, kemudian tetanya 90, dan teta 180. Nah, nanti ada keadaan istimewa itu, kita akan mudah untuk mengoperasikannya. Nah, sekarang kita coba ya. Keadaan istimewa. Yang pertama, ini jika theta sama dengan 0. Nah, ini tetanya sama dengan 0 gitu ya. Jika theta sama dengan 0, maka dua vektor tadi A dan B misalkan ya, maka vektor itu berarti berhimpit. Jadi misalkan ini vektor A, kemudian vektor B itu juga sejajar, searah. Nah, ini saya gambar agak ke bawahnya, saya lihat berhimpit gitu ya. Ini vektor B. Nah, ini. Nah, lalu bagaimana resultannya kalau searah seperti ini gitu ya. Nah, maka nanti untuk menyelesaikannya kita menggunakan ini. Jadi R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2A B cos theta. Oh, cos 0 langsung aja ya, langsung cos 0 ya. Langsung cos 0. Oke, ini cos 0. Cos 0 adalah siapa yang hafal? Sambil menghafal Satu. ya. 1. Oke, jadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Nah, ini kan cosnya 1, cos 0 1. Jadi tinggal 2AB. Nah, maka dari sini kita bisa ubah ini. Jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Di matematika mestinya sudah diajari ini. Atau tidak, saya nggak tahu sudah diajari atau belum. Jadi bentuk itu, bentuk ini, ya, ini sama saja dengan A plus B kuadrat. Nah, kok bisa? Ya, kita coba aja. Jadi misalkan A plus B dikalikan dengan A plus B sama dengan berarti A kali A ini ya. Jadi A kuadrat. Kemudian A kali B. Jadi ini AB. Kemudian B kali A. BA. Kemudian B kali B plus B kuadrat. Nah, A, B, dan BA itu sama karena ini skalar ya.
hanya nilai. Jadi 2 kali 3 kan sama saja kan dengan 3 kali 2 sama saja ya. Maka nanti tulisannya ini adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat itu sama saja dengan A plus B dikuadratkan. Nah, ini karena di akar ini hilang. Tinggal A plus B saja. Nah, apa maksudnya ini? Jadi resultannya itu nanti tinggal, ya kalau vektor seperti ini, searah seperti itu, dan berhimpit, maka resultannya yang kita tinggal menjumlahkan aja. Tinggal sambung aja. Ini, kemudian itu A, ini B gitu ya. Ini B, ini B, ini A. Resultannya berarti yang mana? Resultannya ya ini, sepanjang ini. Dari sini sampai sini. Jadi inilah R. Dan besarnya R itu sama dengan, besarnya R sama dengan besarnya A ditambah besarnya B. Gitu ya. Jadi kalau misalkan, contoh gitu ya. Contoh jika A itu adalah 10 Newton. Misalkan didorong ke kanan 10 Newton. Kemudian ada B ini 2, oh 2, 6 ya. Misalkan 6 Newton ke kanan. Ke kanan gitu ya. Ke kanan semua. Nah, berarti ya langsung aja R sama dengan ya langsung aja jadi A plus B ya sama dengan 10 ditambah dengan 6 sama dengan 16 Newton. Nah ini ya, hati-hati itu kalau kedua vektor itu berhimpit dan searah. Jadi resultannya di sepanjang ini, sepanjang A ditambah dengan B. Kemudian bagaimana jika theta 90? Jika theta ini adalah 90 derajat. Ya, berarti tegak lurus dua vektornya yang akan dijumlahkan. Ini A, kemudian ada B. Ini ya. Nah, ini jajar genjang juga ini. Metode jajar genjang ini. Jajar genjang yang sudut-sudutnya 90 derajat. Nah, jadilah segi 4. Persegi panjang atau persegi ini ya. Nah, ini adalah resultannya misalkan. Ini ya. Ini adalah R. Bagaimana dengan panjangnya R gitu ya? Panjangnya R berarti kita pakai R sama dengan akar. A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos 90. Cos 90 berapa? 0. Oke, cos 90 0. Berarti ini tersisa tinggal A kuadrat plus B kuadrat. Jadi R ya sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Perhatikan ini. Ini persamaan apa? Dalam segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras kan? Ya, jadi kalau segitiga, kok segitiga? Vektor, dua buah vektor saling tegak lurus dijumlahkan, maka resultannya adalah menggunakan persamaan Pitagoras itu. Jadi resultannya adalah panjang sisi miring dari segitiga yang dibentuk antara vektor 1 dan vektor 2 atau vektor A dan vektor B untuk kasus ini gitu ya. Jadi contoh, misal ini contoh ya. Contoh A sama dengan 3 Newton, kemudian B 5 Newton, dengan sudut apit antara keduanya adalah 90 derajat, ya maka nanti untuk R sama dengan akar, ya langsung aja, akar dari A kuadrat plus B kuadrat, karena cos 90 kan 0 tadi. Jadi ini akar dari 3 kuadrat plus, oh ini 4 ya, biar nanti mudah. Ini 4 kuadrat, berarti akar dari 25, berarti ini sama dengan 5 Newton, misalkan seperti ini. Ya. Oke, baik. Ini jika sudutnya 90 derajat. Yang terakhir, jika
sudut theta ini adalah 180 derajat. Nah, di mana untuk cos 180 derajat ini adalah min 1. Ya, nilai cosnya itu min 1. Nah, jadi apa maksudnya yang 180 derajat ini? Jadi kalau misalkan ini vektor A, ini vektor A, ini misalkan, kemudian ada vektor B, dijumlahkan. Vektor B itu arahnya kebalikan. Ini vektor B. Ini ya. Nah, lalu bagaimana dengan resultannya? Resultannya berarti R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos 180. Ini ya. Kemudian cos 180 itu adalah min 1, berarti ini adalah A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Nah, bentuk ini kita bisa modifikasi nanti. Jadi ini adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, bentuk ini adalah sama saja dengan A min B dikuadratkan. Sehingga ini sama saja dengan A min B. Nah, apa maksudnya ini? Berarti maksudnya di situ adalah ini. Jadi resultannya nanti, ya. Jadi ada sini adalah vektor A, kemudian ada vektor B negatif ke kiri ya, bukan negatif ya. Kiri. Nah, ini misalkan seperti ini. Ini B, gitu ya. Maka resultannya nanti adalah ini, resultannya. Jadi resultannya adalah yang ini. Ini adalah R. Ya, vektor R-nya di sini. Jadi A plus B sama dengan R. Ya, ini ya. Sudut dan tempuh. Jadi kalau misalkan ada jika contoh ya, A sama dengan 10 Newton ke kanan. Kemudian B 8 Newton ke kiri. Ya, maka resultannya berarti ini kan jelas sudutnya 180 derajat ya. Satunya arah ke kanan, satunya arah ke kiri. Maka nanti untuk resultannya tinggal ya A min B aja. Ini 10 kalau besarnya dikurangi 8. 2 Newton gitu ya. Nah, apa maksudnya plus? Plus berarti ini mengikuti arah yang A, ini A yang paling besar. Ke kanan misalkan. Kalau nanti ketemunya negatif bagaimana? Ya berarti mengikuti arah yang ke kiri misalkan. Jadi kalau misalkan A-nya 8, kemudian B-nya 10 ke kiri, ya berarti kalau ketemu negatif itu ke arah kiri. Contohnya seperti itu ya. Nah, itu adalah eh, metode analitik yang pertama. Analitik untuk penjumlahan menggunakan metode jejer genjang. Nah, permasalahannya adalah dalam suatu sistem itu kan tidak hanya vektornya dua saja. Bagaimana kalau banyak? Nah, maka nanti ada metode analitik lagi untuk yang banyak vektor. Nah, untuk bisa ke sana, maka perlu kemampuan atau bekal untuk bisa menguraikan vektor ke dalam komponen-komponennya. Nah, sebelum bisa ke sana, silakan haus ya minum dulu. Nah, silakan yang belum sempat bernafas ya bernafas dulu ya. Relax dulu. Setelah ini nanti baru perhatikan ke sini lagi. Rehat sejenak ya. Rehat sejenak. Dah ngocok dhisik ya apa-apa ya. Ya, itu Neswa. Oh, Naswa ya, Naswa Az-Zahra. Naswa itu ngocok aja. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Nah, minum ya minum enggak apa-apa. Ya, baik, kita lanjutkan. Nanti permasalahan berikutnya adalah kita menjumlahkan banyak vektor, tidak hanya dua. Lalu bagaimana menyelesaikannya itu? Nah, maka nanti kita harus bisa menguraikan vektor-vektor itu ke dalam sumbu koordinat. Nah, kita perlu koordinat berarti nanti ya. Kita akan menggambarkannya dalam bentuk koordinat.
sistem atau sistem koordinat. Nah, baik. Sekarang ini, jadi bekalnya yang pertama adalah menguraikan vektor. Nah, untuk bisa menguraikan vektor nanti perlu bekal juga trigonometri. Menguraikan vektor. Oke. Nah, untuk menguraikan vektor, maka biasanya dalam sistem itu nanti kita akan menggambarkannya dalam suatu sistem koordinat. Nah, dalam sumbu-sumbu. Ini misalkan sumbu X, ini adalah sumbu Y. Maka kalau misalkan saya memiliki vektor arahnya ke sana, ini ya, vektor A, maka untuk kasus ini, vektor A itu kan arahnya hanya ke arah sumbu X saja. Apakah ada vektor arah ke arah sumbu Y-nya, ke arah atas atau ke bawahnya? Enggak ada kan itu ya. Dia hanya ke kanan saja. Maka vektor itu dikatakan dia tidak memiliki komponen pada arah sumbu Y. Jadi vektor A hanya memiliki komponen pada sumbu X. Sumbu Y-nya tidak ada. Ya, ini hanya ya. Kemudian kalau misalkan ada contoh lain, X, dan ini adalah sumbu Y. Nah, ada vektor B arahnya misalkan ke sini, bawah ini ya. Saya gambarkan agak tebal ini. Ini vektor B. Maka vektor B ini, dia hanya arahnya pada sumbu Y saja, maka dikatakan vektor B hanya memiliki komponen pada sumbu Y. Dia tidak memiliki komponen pada sumbu X, karena ya dia sejajar dengan sumbu Y. Nah, permasalahan berikutnya adalah bagaimana jika vektor itu tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Misalkan seperti ini. Ini X, kemudian di sini ada sumbu Y. Nah, vektornya seperti ini. Ini misalkan vektor C. Nah, kalau kita perhatikan situ ya, vektor C. Vektor C itu kan berarti dia ke kanan dan ke atas. Ya kan, punya arah ke kanan dan punya arah ke atas. Maka ke kanannya itu berarti dia punya komponen pada arah sumbu X. Ke atasnya berarti komponen pada arah sumbu Y. Nah, jadi vektor C itu memiliki komponen pada arah sumbu X dan komponen pada arah sumbu Y. Nah, berikutnya adalah berapakah besarnya komponen sumbu X, berapakah besarnya komponen C pada sumbu Y. Itu yang akan kita cari nanti. Ya, kita harus bisa mencari berapa komponennya masing-masing. Bagaimana menggambarkan komponennya? Nah, berarti sebelum kita menghitung besarnya komponen, itu kita harus bisa menggambarkan komponennya. Komponennya jelas panjangnya tidak akan sepanjang yang C ini. Jadi kalau caranya menggambar seperti ini, kita tarik ke arah sumbu X, tegak lurus ya. Nah, maka ini panjang sebagian ini adalah namanya CX. Berarti ini adalah vektor komponen C pada arah sumbu X. Kemudian kita tarik ke sana, ke kiri, ke arah sumbu Y, tegak lurus gitu ya. Maka ini yang disebut sebagai CY. Maksudnya CY itu adalah komponen vektor C pada arah sumbu Y. Nah, bisa dipahami ya? Itu cara menggambarkannya, harus tertib seperti itu. Tidak boleh nanti menggambarkannya sakuwar PDW, misalkan gambar ini ya. Gambar misalkan ya. Terus gambar seperti ini. Nah, ada vektor sana.
Ini vektor misalkan D gitu ya. Nah, kemudian menggambar komponennya sak kewarpe ini, ini begini. Tidak boleh ini ya. Ini misalkan dx, kemudian di sini dy. Nah, ini salah ya. Gambar seperti itu salah. Ya, gambarnya salah seperti itu. Jadi cara menggambarkannya perhatikan yang saya contohkan ini. Jadi ini tegak lurus dan sini juga tegak lurus. Ya, ini tegak lurus. Itu cara menggambarkan komponennya. Meskipun tidak menggunakan penggaris siku ya, bisa dikira-kira ya menggambarkannya lurus, tegak lurus seperti itu. Itu cara menggambar komponen. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita akan mencari berapakah besarnya C, X, dan CY itu. Nah, misalkan sini ya, misalkan diketahui sudutnya, sudutnya vektor itu terhadap sumbu X, biasanya ngukurnya terhadap sumbu X. Kecuali kalau diketahui lain ya. Misalkan di sini adalah eh, theta gitu ya. Di sini adalah theta, misalnya. Maka nanti untuk mencari bagian ini, mencari komponen pada arah sumbu X, kita lihat di sini. Ada O, kemudian titik P, kemudian titik H. Nah, gitu ya. Sekarang perhatikan segitiga itu. Segitiga OPH. Nah, sekarang fokus ke situ ya. Segitiga OPH itu adalah segitiga siku-siku tegak lurus di titik P. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas itu segitiga siku-siku. Maka di situ nanti akan kita bisa menggunakan trigonometri untuk mencari panjangnya CX dan panjangnya CY. Panjangnya CY itu kan sama dengan panjangnya PX. Ya, bisa diterima ya. CX dan PX itu sama, sama panjang. Maka CX nanti bisa kita gantikan sebagai PX itu. Oke, sekarang perhatikan segitiga OPX. Segitiga OPX. Dari segitiga OPX ini, kita akan memperoleh sinus theta, berarti kan sama dengan PX depan per samping, per miring ya. Miringnya kan OX ya. OX. Bentar, OX. OX. Nah ini, sinus theta berarti PX per OX. Nah, PX itu adalah sebesar CY. Perhatikan di sini tidak saya beri tanda panah, berarti itu nilainya, besarnya. Ya, kalau yang saya gambarkan di sumbu Y itu kan ada tanda panahnya ya, itu vektornya. Tapi kalau yang kita masukkan ke matematisnya ini adalah nilainya saja. Kemudian OH berarti nilainya adalah panjangnya C itu. Ini adalah sin theta. Nah, berarti maka nanti CY itu sama dengan C kalikan sin theta. Jadi untuk mencari komponen pada arah sumbu Y untuk kasus ini hati-hati. Untuk kasus ini adalah C sin theta. Ya. Kemudian kita lihat cos theta. Cos theta berarti sama dengan OP per OHI, samping per miring. OP adalah panjangnya CY, CX, OHI adalah panjangnya C. Maka CX itu sama dengan C cos theta. Nah, itu untuk mencari panjangnya komponen vektor pada arah sumbu X dan pada arah sumbu Y. Gitu ya. Apakah selalu CX pakai cos dan apakah selalu CY atau komponen pada arah sumbu Y pakai sin? Tidak. Tidak boleh dihafalkan bahwa yang komponen sumbu X pakai cos, yang sumbu Y pakai sin. Tidak boleh ya, jangan dihafalkan. Makanya ini tidak bisa beri warna merah. CY sama dengan C sin theta, tidak saya beri warna merah. Karena harus melihat di mana letak sudut tetanya itu. Jadi kalau misalkan kalian nanti misalkan ya diberikan contoh seperti ini,
Nah, ini ya. Nah, misalkan contoh yang lain. Ini vektor E misalkan. Di sini alfa. Alfanya diketahui di situ. Nah, berarti nanti ini adalah X. Kemudian ini adalah EY. Nah, untuk kasus ini, maka EX itu adalah E kalikan sin apa cos. Sudutnya di sini. EX ini kan dari sudut ini jauh. Kalau jauh dari sudut berarti pakai sin alfa. Tapi kalau EY ini kan dekat dengan alfa loh ini. Ya, maka pakai cos alfa. Ya. Jadi saya ingatkan kembali, jangan dihafalkan X pakai sin, Y pakai cos, atau X pakai cos, Y pakai sin ya. Jangan dihafalkan seperti itu. Tapi lihat di mana letak sudutnya. Sisi yang dekat dengan sudut pakai cos, dekat cos. Yang jauh dari sudut berarti pakai sin. Untuk kasus ini kan yang dekat dengan alfa kan EY. Maka EY itu pakai cos, dekat cos, jauh sin. Ya, dekat cos, jauh sin. Hafalkan seperti itu. Tapi asal matematikanya seperti tadi ya. Asal matematisnya seperti ini tadi. Kalau asal secara matematisnya asalnya dari sini sin cos seperti ini. Kemudian ketemu seperti ini, maka kita lihat dari gambar, oh yang dekat ini pakai cos, yang jauh di sini berarti pakai sin. Jadi kan ini dengan theta kan jauh ini ya, melewati ini. Nah, maka saya kalau biar saya dulu ketika SMA dulu menghafalkannya seperti itu. Sisi yang dekat sudut pakai cos, yang jauh dari sudut pakai sin. Nanti dibolak-balik kemanapun bentuknya ya tetap bisa. Gitu. Jadi yang pertama adalah memperhatikan di mana letak sudutnya. Kalau sudah ketemu sudutnya di mana, baru apa namanya kita bisa menentukan itu. Dekat cos, jauh sin. Kebalikan dengan kita ya. Kalau kita itu kalau jauh baru cos ya kan. Oke, kita lanjutkan. Lanjut ke contoh. Nah, contoh ya sekarang. Contoh ini misalkan panjangnya 5. Sudutnya ini adalah 53. Ini adalah misalkan vektor A gitu ya. A. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan berapakah panjangnya AX dan berapakah panjangnya AY. Berarti AX berapa? Siapa yang bisa? AX pakai sin atau pakai cos? AX sama dengan A kali sin atau cos? Cos. Ya, dekat dengan cos. Ya, 53. Berarti A itu adalah 5, cos 53 itu adalah 3 per 5. Diingat-ingat ya, sudut istimewa ini 53. Berarti ini adalah nilainya 3 satuan. Kemudian kalau AY berarti pakai Sin. ya sin 53. Berarti ini 5 dikalikan 4 per 5. Berarti sama dengan 4 satuan. Seperti itu ya caranya. Nah, jadi ini caranya. Nah, kemudian bagaimana menjumlahkan dua vektor menggunakan sistem ini gitu ya.
Menjumlahkan dua vektor dengan sistem ini, jadi caranya ini. Jadi misalkan ya, diketahui, misalkan seperti ini, ada vektor ini, kemudian ada vektor lagi ke sana. Kemudian ini ada vektor lagi ke sana. Nah, ini ya. Jadi misalkan ini adalah vektor. Oh, warnanya kok sama? Nggak apa-apa ya. Saya ganti aja biar warnanya beda. Warna-warni, ya. Indah seperti lampu yang menyebabkan keramaian itu. Warna-warni gitu kan. Biar nanti kelasnya juga ramai. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini. Oke. Jadi misalkan yang warna merah ini adalah vektor, misalkan namanya A. Ini 10 satuan. Kemudian yang warna biru ini B juga, nah, misalkan ini 9 ya. 10 aja lah, 10. Anggap saja itu sama ya. Anggap saja sama. Kemudian yang C ini adalah 6. Oke. Sudut yang dibentuk antara dua vektor ini, misalkan ini 5, 3. Kemudian yang di sini 3, 7. Misalkan seperti itu ya. Nah, maka nanti langkahnya, berapakah resultan ini? Cara menjumlahkannya adalah seperti ini ya. Ini diuraikan dulu. Jadi ini kan kita peroleh AX. AX, kemudian ke sana, berarti ada AY. Kemudian yang biru ini adalah BX, kemudian ke sini BY. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari sumbu X, kemudian ini ada sumbu Y, ya, diuraikan. Ya. Jadi untuk vektor A, berarti ada AX. AX sama dengan apa? Berarti kan ada 10 kali cos apa sin? Cos. Ya, cos 53. Berarti ini 6. ya berapa? Ya 6 ya. 6. Oh, ini biar nanti bagus, saya tulis di agak sini ya, agak sini, agak sini. Agak ke kiri ini. Jadi yang AX ini adalah 10 kali cos 53. Berarti sama dengan 6. Kemudian AY. AY berarti 10 kali Sin sin 53. 53. Berarti berapa? 8. 8. Karena 10 kali 4/5 gitu ya, 8. Kemudian ada BX 10 kali Sin 53. sin 37. 37. Sudutnya kan di sini, 37. Berarti berapa? 6 juga ya? Gambarnya tidak pas ini ya. 6. Kemudian BY berarti 10 kali cos 37. Nah, dekat dengan 37 kan? Berapa ini? 8. Tapi hati-hati. Hati-hati.
Ini arahnya kemana? Ke bawah toh? Ke bawah itu berarti diberi negatif. Sumbu Y bawah negatif. Nah, itu ya. Negatif. Kemudian untuk CX. CX-nya, vektor C itu kan pada arah sumbu X negatif toh? Ya, sumbu negatif. X negatif berarti nanti nilainya adalah min 6. Caranya gini itu. Jadi 6 kali cos min karena negatif arah arah ke kiri ya. Ke kiri ini cos 0. Cos 0 kan 1, berarti min 6. Sudutnya kan 0 ini ya. Kemudian pada arah sumbu Y-nya berapa? CY. Adakah komponen pada arah sumbu Y? Tidak. Tidak ada. Berarti itu adalah 6 kalikan sin 0. Jadi sin 0, 0, 0. Nah, kemudian jumlahkan. Jumlahkan semua. Ini hasilnya adalah 6. Ini hasilnya adalah 0. 8 dikurangi 8. 8 tambah min 8 ya. Tambah 0. Itu 0. Ini 6 tambah 6 tambah min 6 jadi 6. Nah, ini adalah sigma pada sigma Rx sama dengan 6. Berarti inilah total pada arah sumbu Y 0. Sehingga resultannya akhir R sama dengan akar dari sigma Rx kuadrat plus sigma Rj kuadrat. Jadi ini hasilnya 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Maka hasilnya adalah 6 satuan. Jadi inilah resultan dari ketiga vektor itu. Jadi yang arah AY dan BY sama, arah atas ke bawah, negatif saling meniadakan. Kemudian yang arah ini, yang arah X-nya menjumlahkan, tapi yang CY-nya, CX-nya itu negatif, jadi minus. Jadi totalnya lah ini. Jadi itu adalah cara untuk penjumlahan vektor untuk banyak vektor gitu ya, menggunakan metode analitik. Jadi untuk hari ini cukup sampai itu dulu ya. Cukup sampai itu dulu. Nanti akan saya kirimkan ya file PDF-nya. Jangan khawatir yang belum sempat mencatat tadi karena memang cepat-cepat ini. Nanti akan saya kirimkan. Mungkin ya kalau agak sore ya agak ya sore gitu ya. Nanti selain harus ada rapat sampai siang nanti. Nah, baik untuk hari ini saya akhiri sekian dulu. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Nanti setelah itu, oh ya, untuk PR ya sekali-kali saya memberi PR ya. Untuk PR sudah saya siapkan soal di e-learning, ada kuis 1 vektor ya. Kalian mengerjakannya silakan, ada waktu 1 minggu. Sekali pengerjaan itu waktunya 60 menit. Jadi boleh mengerjakan nanti, boleh mengerjakan besok, boleh mengerjakan besok lusa, itu boleh. Terserah, boleh pagi, siang, sore, malam gitu ya. Sak senggangmu ya. Benar salah gitu sama pilihan ganda. Nah, itu hanya untuk mereview pemahaman tentang trigonometri yang lalu. Ya, jadi silakan dikerjakan. Minggu depan kalau bisa sudah selesai. Untuk minggu depan kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau minggu depan levelnya sudah 3, kita bisa PTM, itu tambah senang lagi ya. Kalau PJJ kan ekonomi siswa runtuh gitu kan, tidak dapat uang saku. Iya, Ya Pak. kan? PTM kan seneng oleh uang saku, oleh bensin. Iya. Bensin ini itu kalau separuh. Ya, ekonominya siswa bangkit itu kalau PTM. Kalau PJJ ekonomi tidak bangkit itu. Ekonominya siswa runtuh ya. Itulah sebab senangnya PTM gitu ya. Oke, nggak apa. Oke, sekarang saya absen dulu ya. Kita siapkan absensinya. IPA 2. Oke, Afril Dava ada ya. Afril Dava, kemudian Agiza,
Ini sudah bisa absen, berarti tadi bisa mengerjakan kuis ini ya. Aldino. Kemudian Alea. Amru Hasan. Kemudian Azahra. Azahra. Kemudian ada Erika. Elsa tadi kayaknya ada. Oh, ada. Elsa, Erika, Filzah, Bayu, Roland kok keluar itu? Jangan keluar dulu ya. Andi, Hasidan, Inaka, Juan Farel, Iqbal ini kok nggak ada kabar ini ya. Laina. Yang kenal Iqbal apa enggak ini? Dia dan Mazui. Mazui tidak ada ini. Muhammad Dafa. Kemudian Nasfa. Naswa. Namanya hampir sama. Minda. Nitya. Ahma Putri. Ramadhani. Kemudian Raihan Surya. Eva. Roland. Aid. Atrio tadi izin karena jaringan bermasalah. Ini biar ini izin tadi. Silviana. Vigas. Zahra. Ada yang tertinggal? Kalau nggak ada tertinggal, saya simpan ya. Simpan. Jangan meninggalkan ruangan dulu sebentar. Silahkan. Nah, baik. Bentar. Ya, kameranya dinyalakan sebentar. Saya ambil gambar. Siap-siap. Ya. Yang penting wajahnya kelihatan ya. 1, 2, 3. Sebentar. Saya ulangi lagi. Oh. 1, 2, 3. Selesai. Terima kasih kehadirannya hari ini. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa meninggalkan ruangan. Oke, siapa? Siapa? Masih, Pak.